Oke, halo, ketemu lagi bersama channel Paang para subscriber. Saya Paang akan memberikan gimana cara kita memotong pohon krisidi untuk makanan ternak kita. Semoga channel ini terus berkembang. Tak lupa subscribe, like, dan komennya supaya kita tahu video apa aja yang akan hadir di channel Paang. Paang akan berusaha memberikan video tentang alam. Sekarang kita berada di alam alam yang perlu kita jaga. Oke, para subscriber, kita harus tahu dan cara gimana kita memotong pohon krisidi agar bisa digunakan untuk pakan ternak, biar tumbuhnya terus dan tidak akan mati. Karena sekali kita untuk memotong pohon krisidi, kalau cara kita salah, dia akan mati dan tidak akan bisa berkembang lagi. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share-nya para saudara-saudara cyber. Tak lupa saya ucapkan salam damai dan sejahtera selalu. Oke, selanjutnya kita akan di belakang saya ada sebuah daun krisidi dan pohon krisidi. Saya akan memberikan cara untuk memotong dan supaya pohon krisidi terus bisa berguna, tidak mati. Yang pertama, kita memotong pohon krisidi jangan ngawur. Pasti kalau ngawur itu nggak ada artinya, akan mati semua. Yang pertama yaitu kita memotong, lihat pohon krisidi. Pohon krisidi kita memotong kira-kira mencari pohonnya yang udah kulitnya di bawah itu udah mulai tua, warna kecoklat-coklatan. Oke, seperti ini. Nah, ini udah kecoklat-coklatan, ini udah kecoklat-coklatan. Nah, itu bisa diambil. Sebab kalau kita mengambil masih berwarna hijau di pangkalnya ini, saya patahkan satu untuk bahan. Oke, sudah saya patahkan satu. Coba lihat ini pohon krisidi. Yang kemarin sudah saya kasih tahu semua kegunaan, lihat apa yang terkandung di dalamnya. Oke, kita lihat ini pohon krisidi yang disukai ternak kambing di daerah sini. Semua para peternak kebanyakan mempunyai pohon krisidi. Yang pertama, kita harus melihat kayu atau cabang ini. Ketika kita melihatnya, yang mau dipotong, jangan ambil yang masih warna hijau. Oke, yang warna hijau itu jangan dulu, sebab kalau situ potong yang masih berwarna hijau, dia tidak akan mungkin tumbuh dan pasti akan mati. Kasihan kalau mati, nanti kambingnya nggak bisa makan. Oke, para subscriber, ini yang pertama. Kita harus perhatikan memang ini cabangnya. Ini sewaktu masih muda dia nguncup warna masih hijau, dia hijau mulus. Hijau mulus boleh kita potong, tapi istilahnya untuk membersihkan kiri kanannya aja. Tapi yang klimaks, kalau kita mau motong buat cari pakan ternak, ini yang berwarna agak kecoklat-coklatan. Ini termasuk kan udah tua, minim panjang dari kayunya ini ya kira-kira 30 cm. Nah, itu bisa dipotong supaya tidak akan mati. Yang kedua, tipnya itu cuma dua doang, biar bisa terawat dan bagus. Krisidi tidak akan mati total. Yang kedua, cara memotongnya
kita harus hati-hati. Jangan sampai motong kalau bercabang kayak gini, jangan sampai lewat dari 30 cm di sini. Das. Di sini. Nah, di sini. Nah, itu jangan sampai. Nanti sebab kalau kita potong sebelah sini, ini yang sisa ini bakalan mati. Dia kering, akhirnya mati. Cuma induk pohonnya itu yang tidak akan mati, tapi kasihan ini akan mati. Seyogianya kita motong itu sekitar 2 cm atau 3 cm dari pangkal cabangnya. Nah, dari sini. Nah, umpama ini dari sini. Kalau 3 cm dari sini, berarti potong dari sini. Das. Nah, itu akan awet. Dan dari bekas potongan ini dia bisa tumbuh lagi, apa di sini tumbuh lagi. Itulah tipsnya. Oke, para subscriber, tak lupa saya juga berterima kasih atas menontonnya channel Pak Ang ini. Semoga channel Pak Ang ini terus berjalan. Pokoknya tonton terus sampai habis dan sampai mengerti tentang cara kita memotong krisidi. Oke, keren. Nah, ini yang saya bilang kemarin. Ini ada putih kehijauan, ini biru hijau. Nah, ini yang disukai para ternak kambing. Nah, oke, keren. Nanti kalau kita potong istilahnya dari lebih dari 30 cm di sini, ini pasti kering. Nah, kayak ini. Nah, ini dia udah kering. Nah, ini padi kering. Nanti udah kering ya. Kalau tidak sesuai aturannya, apa-apa kalau tidak sesuai aturan, minum obat aja kalau nggak sesuai aturan pasti akan merugikan kita. Oke, para subscriber semua, semoga video Pak Ang ini bermanfaat untuk disimak dan untuk dikembangkan, untuk pengetahuan. Beginilah situasi orang desa, masyarakat desa. Nah, seperti yang saya ungkapkan yang sebelumnya di video, saya mengupas tentang alam karena saya orang desa. Oke, para subscriber, nah sekarang kita akan memperlihatkan bagian yang dipotong yang pasti akan mati dan kering bila salah pemotongannya. Oke, jika Anda belum tahu, belum paham, simak terus video channel Pak. Oke, para subscriber semuanya, nah, akan saya tunjukkan pohon mana yang pemotongannya salah, pasti akan menjadi mati dan kering. Contohnya ini. Nah, ini. Nah, ini. Ini pemotongannya cuma segini. Ini aja masih bisa kering. Ini udah kering, ini udah mati. Nah, ini udah mati. Ini udah mati. Yang hidup tinggal di bagian ini saja. Nah, makanya kalau kita motong harus hati-hati, biar kalau terus-terusan kayak gini dia akan mati. Ini semua mati. Nah, yang hidup cuma daerah sini ke bawah. Oke. Yang saya maksud yang hijau itu semacam pangkal ini. Nah, kalau masih hijau kayak gini, pasti ada yang hijau yang segede sebesar ini, ada yang masih hijau. Ini yang kecil. Ini kan masih hijau pangkalnya ini. Ini jangan sampai Anda potong. Nah, biarpun kecil, kalau udah berwarna kayak gini kecoklatan, itu bisa dipotong. Oke, para subscriber, salam damai dan sejahtera selalu dari channel Pak Ang. Nah, cuma 2 tips aja untuk kita
bisa mengembangkan pohon glisidi kita dan masih berguna, tidak akan mati. Nah, manfaatnya masih banyak juga pohon glisidi. Biasanya buat tonggak dari cabai. Nah, ini cabai yang menjalar, dia pada ngikutin jalurnya pohon glisidi itu sendiri. Manfaatnya pohon glisidi sebenarnya banyak sekali. Oke, para subscriber, terima kasih atas menontonnya video ini. Semoga video ini terus bisa berkembang.